yakni dinul Islam, sehingga sampai hari ini kita bisa mengerti arti kemanusiaan sebenarnya. Saya tak akan banyak memperpanjang kata, mengingat waktunya sudah terlalu siang. Jadi di sini saya hanya akan menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya meningkatkan minat belajar siswa, atau mungkin yang lebih tepatnya itu menumbuhkan minat siswa untuk belajar, terutama dalam dunia pendidikan. Sebenarnya tidak lepas dari pengaruh guru dan siswa itu sendiri. Jadi kalau minat hanya untuk gurunya saja, itu tidak akan mungkin bisa jalan. Atau hanya siswanya saja yang minat terhadap pendidikan atau minat belajar yang sangat tinggi, tetapi guru neloyo juga itu tidak akan jalan. Jadi ada hubungan, ada korelasi antara keduanya. Ada korelasi antara semua pihak, tidak hanya yang ada di sekolah tapi juga di rumah. Karena itu semua harus saling berkorelasi dan saling mendukung. Jadi misalkan salah satunya loyo, artinya salah satunya misalnya anak-anaknya lagi malas belajar, berarti harus ada stimulus dari pihak-pihak yang lain, entah itu pihak guru atau pihak orang tua yang ada di rumah, ataupun pihak teman atau dari teman-temannya. Minat belajar itu sebenarnya apa sih? Jadi minat belajar itu memang merupakan hal yang sangat penting bagi pencapaian kinerja atau prestasi belajar siswa. Kira-kira di sini adik-adik atau anak-anak MA Al-Munirah niat awal ke sekolah atau di MA Al-Munirah itu untuk apa? Belajar, thalabul ilmi. Lah, di sini kalau niatnya sudah tertata dengan baik, maka menjadi tugas dan kewajiban guru untuk memelihara dan meningkatkan minat belajar siswanya. Berarti sudah ada kesinambungan antara keduanya. Berarti sudah siap untuk belajar. Karena anak-anak sendiri, adik-adik sendiri datang ke sini memang niatnya untuk belajar, bukan untuk bermain ataupun untuk kerja. Secara otomatis Bapak Ibu guru pastinya sudah siap mendampingi kalian semua. Tapi kalau kalian ke sini hanya untuk dolanan HP atau selfie, nah, atau numpang internet, numpang di sekolah, numpang wifi, ya ini berarti ada sesuatu yang harus dibenahi seperti itu. Kemudian faktor turunnya minat belajar itu seperti apa? Sekarang memang tantangan mengajar itu lebih banyak Pak Bu ya, daripada dulu. Kalau dulu mungkin ketika di kelas anak-anak lah lebih konsentrasinya lebih fokus. Ada teguran dari bapak atau ibu guru langsung diam dan mereka lebih istilahnya lebih manut. Tapi anak-anak sekarang kalau ditegur ya ini malah ya mungkin capek yang itu, kadang seperti itu. Nah, faktor turunnya minat belajar, materi pelajaran dan guru yang menyampaikan materi pelajaran itu sendiri. Maksudnya seperti apa? Terkadang materi pelajaran yang disampaikan itu sebenarnya sudah menjenuhkan bagi anak-anak. Misalkan sekarang, kira-kira anak-anak yang paling jenuh itu pelajaran apa? Dari materi pelajaran itu sudah jenuh, padahal itu belum ketemu bapak atau ibu gurunya. Nah, sekarang yang menjadi PR berarti bagaimana bapak atau ibu guru yang mengajar mata pelajaran tersebut bisa setidaknya menumbuhkan bagaimana anak-anak nanti bisa setidaknya senang dengan pelajarannya dulu. Untuk urusan bisa atau tidak itu nanti. Nah ini mengenai materi pelajaran yang dikeluhkan itu kadang hal yang membosankan,
terlalu sulit, terlalu banyak bahannya, dan waktu yang terbatas. Sekali lagi, faktor utamanya bukan kemudian materi pelajaran, tapi bagaimana Bapak atau Ibu guru ini mengubah materi pelajaran tersebut menjadi sesuatu yang menyenangkan. Itu yang harus dilakukan. Ada beberapa cara sebenarnya, dan ini tidak kemudian monoton harus ini yang dilaksanakan, tidak. Itu sebenarnya lebih fleksibel, tergantung bagaimana nanti jenengan bisa mensiasati. Dan ini juga sebenarnya, halo yang di belakang, jadi ini sebenarnya juga bagi kalian adik-adik atau anak-anak MA Al-Munawwarah yang nantinya juga ingin atau berprofesi sebagai pendidik. Karena saya yakin dari sebanyak anak-anak MA Al-Munawwarah pastinya nanti akan ada yang menjadi pendidik, entah di SD, SMP, SMA ataupun menjadi seorang dosen. Dan itu juga doa loh dari guru-guru kalian semua. Pastinya juga mendoakan anak-anak didiknya lebih baik daripada saat ini. Gunakan yang pertama, gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Jadi misalkan materi pelajaran yang sangat sulit itu bisa nanti dibuat pembagian peran, debat, transfer pengetahuan secara singkat, diskusi, simulasi, studi kasus, presentasi dengan audio visual, dan kerja kelompok kecil. Misalkan matematika itu kan sulit pol, atau saya bahasa Jawa nggak bisa, padahal bahasa Jawa itu adalah bahasa kita. Justru sekarang merasa semakin terkikis, semakin banyak anak-anak didik kita yang nggak bisa basa. Padahal ketika anak-anak tersebut sudah diajari basa, atau misalkan ada hari misalkan hari Sabtu Minggu wajib pakai bahasa Jawa, berarti secara otomatis mereka sudah praktek, dan nantinya berimbas pada mereka ketika di rumah atau di lingkungan luar sekolah. Itu bisa dipraktekkan, karena saya dulu juga seperti itu. Ada hari ketika misalkan hari Jumat, karena pada waktu itu di pondok wajib pakai bahasa Jawa kromo inggil dengan siapapun. Nanti ketahuan kalau nggak pakai bahasa Jawa kromo inggil ada takziran seperti itu. Akhirnya karena praktek pertama terbiasa, jadi bisa karena biasa. Akhirnya lama-lama kami pun terbiasa dengan memakai bahasa Jawa kromo inggil. Jadi memanggil dengan sebutan monggo jenengan badhe sapundi atau pripun, itu menjadi sesuatu yang tidak canggung lagi. Tetapi kalau tidak dipraktekkan yang namanya bahasa, ya impossible, karena bahasa memang adalah praktek. Tidak hanya bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Jawa, hampir semuanya language is practice, seperti itu. Kemudian misalkan pakai metode debat, ya ini misalkan debat bahasa Jawa di dalam kelas, anak-anak dikasih materi yang sekiranya mereka mau membaca, karena sekarang media internet sudah ada di tangan anak-anak. Jadi anak-anak biar misalkan bapak atau ibu guru yang meletakkan materi, meletakkan temanya, nanti anak-anak cari, semua harus resume dengan tulis tangan, gitu. Jadi tulis tangan, kenapa? Tulis tangan dengan misalkan di copy atau di print itu lebih efektif, karena dengan tulis tangan anak-anak itu membaca dan menulis. Nggak mungkin kan kalau ngeprint atau fotokopi punya temennya di copy, punya temennya di print, hanya mereka nggak baca, asal mengumpulkan tugas sebagai kewajiban bahwa telah mengerjakan PR. Tapi kalau anak-anak menulis, di situ ada proses di mana anak-anak membaca, kemudian setidaknya masuk ke otak mereka, baru kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Padahal hanya menyalin. Karena sekarang saya yakin bapak dan ibu guru juga kerepotan ketika menyuruh anak-anak membaca. Terus Pak, nggak usah dibaca. Sudah pun nggak usah dibaca. Saya yakin seperti itu, karena memang minat baca untuk hampir semua warga negara Indonesia itu di atas 1%. Jadi turunnya sangat drastis. Mereka memang minat bacanya sangat tinggi, tapi hanya di minat baca WA, minat baca Facebook, minat baca IG. Mereka itu sangat tinggi. Tapi kalau sudah minat baca, membaca, pengetahuan
pengetahuan mereka sangat menurun. Padahal ketika mereka mau membaca misalkan tentang IPA, tentang pengetahuan, tentang fisika, biologi atau tentang bahasa Jawa, di internet sudah ada. Tapi kenapa yang mereka tengok justru WA, Facebook, kemudian IG? Itu semakin ini mereka hampir misalkan 5 jam sehari kuat, tapi disuruh baca materi misalkan tentang bumi pun ngantuk, ngeluh. Saya yakin jawabannya seperti itu. Karena itu memang minat mereka membaca, tapi dalam bentuk pengetahuan itu memang tidak terlatih dan mereka sudah tidak mau. Kemudian untuk menjadikan siswa peserta aktif, ini banyak sekali. Bisa dengan melakukan kegiatan berkreasi, menulis, berpetualang, mendesain atau menciptakan sesuatu dan menciptakan suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah. Jadi saya yakin kemampuan satu anak dengan anak yang lain itu pasti berbeda. Ada yang menonjol hanya mereka pintar dalam berbicara tapi sangat sulit dalam menulis. Ada yang pintar menulis tapi kerepotan dalam membaca. Nah di situ nanti Bapak Ibu bisa menemukan. Saya yakin dari sekian banyak anak ini pasti ada yang menonjol dalam misalkan bentuk tulisan. Nah itu anak-anak bisa kemudian dibimbing sendiri. Misalkan yang pintar menulis, nanti mereka bisa dibimbing kemudian membuat karya ilmiah. Karena disitulah ketika mereka bisa menulis, membuat karya ilmiah, dan banyak sekali lomba-lomba karya ilmiah di luar sana, dan itu yang bisa meningkatkan stimulus belajar mereka. Jadi ada nanti mungkin beberapa guru atau beberapa anak yang dibimbing oleh 1-2 guru untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Ada yang misalkan senang debat, iki kok ngeyel-ngeyelan misalkan, pasti ada dalam satu kelas tuntas 1-2 pasti ada yang ngeyel-ngeyelan. Nggak tahu ngeyelnya itu bermutu atau tidak, yang penting ngeyel. Lah anak-anak yang sering ngeyel itu mungkin nanti bisa dilatih untuk debat. Jadi ngeyelnya dalam bentuk positif. Kemudian bisa membuat tugas yang menantang namun realistis. Jadi anak-anak itu dikasih tugas di rumah. Misalkan pelajaran hari ini tentang bahasa Arab, bahasa Indonesia atau yang lainnya yang kaitannya dengan tema pelajaran hari itu, anak-anak misalkan dikasih tantangan untuk wawancara dengan yang di rumah terkait pelajaran itu. Nanti ditulis kemudian dikumpulkan. Saya yakin mereka pasti akan menulis, dan nggak apa-apa kalau misalkan yang nggak mengerjakan tugas dikasih punishment. Maksudnya punishment yang mendidik, entah akhirnya mereka harus ke depan atau ke depan dengan membaca tulisannya, atau kemudian besoknya dikasih tugas yang lebih berat lagi, tidak apa-apa, asal tetap tugas yang dikasihkan tadi adalah realistis. Jadi mereka langsung bersentuhan dengan lapangan. Kemudian menciptakan suasana kelas yang kondusif, ini memang keharusan. Karena ketika ada 1-2 anak yang bikin gaduh, itu saya yakin sangat mengganggu kualitas belajar di dalam kelas. Bisa jadi misalkan anak yang gaduh tadi, nggak apa-apa kalau misalkan kalau memang nggak ingin belajar disuruh keluar, bukan kemudian disuruh pulang Bu, atau disuruh menyapu di halaman depan. Tidak apa-apa, karena dia tidak melaksanakan tugas yang ada di dalam kelas, dan itu hak jenengan. Misalkan dia menuntut, ya ini kan jenengan tidak ngasih hukuman yang berbentuk fisik dalam artian memukul, tapi itu mencoba ngasih mereka pendidikan yang lebih bisa mendisiplinkan mereka. Nah, kemudian melibatkan diri, ini untuk Bapak Ibu guru membantu siswa untuk mencapai hasil. Jadi memang kemampuan dalam proses belajar mengajar itu memang tidak terpaku pada tugas dan hasil ujian saja. Terkadang ada memang beberapa siswa itu yang lemah dalam pembelajaran, ujian sama tugasnya nggak bisa sama sekali. Nah itu pasti ada sesuatu yang dia atau siswa tersebut bisa. Nah tugas Bapak Ibu adalah mencari kira-kira anak ini kemampuannya itu di mana. Misalkan ternyata waktu ujian atau waktu dikasih tugas nggak pernah maksimal, tapi ternyata kok di dalam kelas tuh gambar aja.
oh jangan-jangan ia memang kemampuannya dalam menggambar. Ternyata memang kalau itu benar, nah berarti tugasnya dengan adalah ya menstimulus atau mendorong bahwa ya menggambar itu baik, dalam artian dia harus ditingkatkan kemampuannya di situ. Karena saya yakin tidak semua yang ada di sini akan menjadi guru, tidak semua yang di sini akan misalkan menjadi dokter atau menjadi satu profesi saja, tapi banyak profesi yang bisa mereka capai. Nah, kemudian bagi siswanya sendiri itu apa tugasnya? Yang pertama, ini bagi adik-adik MA Alumni, jadi kalian punya hasrat kasih peroleh nilai yang lebih baik dalam semua mata pelajaran. Kalau tidak punya hasrat atau tidak punya keinginan untuk meningkatkan nilai, maka harus ditanya, ada apa dengan diri kalian? Ngapain saja di sekolah? Kenapa tidak ada keinginan untuk bersaing dengan temannya? Harus dicari. Misalkan aku kok ya wis seriman dengan nilai rapot seperti ini, atau misalkan ada yang nggak naik kelas kok hampir tiap tahun, misalkan, berarti kan harus dicari kenapa dengan diri saya, ada apa, adakah yang salah. Kemudian yang kedua, jadi ada dorongan batin, maksudnya memuaskan rasa ingin tahu dalam satu atau lebih bidang studi. Jadi sifat dari pembelajar itu sebenarnya yang pertama itu ada curiosity, rasa ingin tahu. Ketika muncul rasa ingin tahu terhadap apapun, itu sebenarnya sudah satu poin, kalian itu bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih cerdas, bisa menjadi lebih kualitas diri kalian nantinya, seperti itu. Tapi ketika curiosity, rasa ingin tahu itu tidak ada, ya sama saja. Kalian meskipun lulus dari sini nanti kuliah tidak punya curiosity atau rasa ingin tahu, saya yakin di kuliahan atau di kampus, di universitas manapun, kalian tetap akan sama. Beda dengan misalkan teman kalian meskipun nilainya pas-pasan, tapi dia punya curiosity yang sangat tinggi. Dia misalkan nanti kuliah hanya di IAI Komarudin, tapi curiosity-nya dia tetap tinggi, dia ikut semua kegiatan, dia senang membaca, dia senang berjejaring dengan lingkungannya. Saya yakin keluar dari kampus IAI Komarudin pun dibanding dengan yang mereka keluar dari kampus negeri, kualitasnya akan lebih baik yang keluar yang dari IAI Komarudin. Karena apa? Dirinya sendiri, dalam dirinya sendiri, curiosity atau rasa ingin tahunya itu sudah tinggi. Jadi memang itu sangat berpengaruh. Kemudian hasrat untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Kalau kalian hanya percaya pada fisik, yang namanya perempuan, dan tok, itu semakin hari kalian akan semakin tua, kulit kalian akan semakin keriput. Tetapi ketika kalian percaya dengan kecerdasan otak kalian, dengan semangat belajar kalian, semakin hari kalian akan tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas, pribadi yang cerdas, dan itu akan semakin tampak ketika nantinya umur kalian semakin tua, nggak akan hilang. Tapi kalau kalian hanya mengandalkan fisik saja, semuanya akan rapuh, akan rentah. Jadi mereka-mereka yang semangatnya belajar yang lebih tinggi, yang namanya fisik itu semakin hari nggak kelihatan semakin tua, malah semakin muda. Karena yaitu mereka terus meningkatkan kualitas diri mereka dengan belajar, seolah-olah masih ingin hidup 1000 tahun lagi. Kemudian ini maksudnya hasrat menerima pujian dari orang tua, guru, dan teman, ya ini sebagai bentuk rasa syukur, tidak kemudian menimbulkan rasa sombong atau riya. Yang terakhir, gambaran diri di masa mendatang untuk meraih sukses dalam bidang tertentu itu harus sudah tertanam dalam diri kalian sejak hari ini. Karena itulah nanti kalian akan punya target untuk bahwa suatu saat saya harus menjadi seperti ini, maka saat ini pun saya harus bersiap-siap untuk mendapatkannya. Jadi tidak ada rahasia sebenarnya untuk menggapai sukses. Sukses itu bisa diraih karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Terima kasih.